saya bawakan yaitu Ekonomi dan Mata Pencarian Melayu Riau. Apa sistem mata pencarian masyarakat Melayu Riau? Sistem masyarakat Melayu Riau berdasarkan aktivitasnya menggunakan dan memanfaatkan alam saujana. Contohnya seperti Sungai Rokan, Sungai Siak, Sungai Kampar, dan yang terakhir itu ada Sungai Kuantan. Nah, selanjutnya ada mata pencarian masyarakat. Yang pertama ini ada persuk. Persuk ini adalah tahapan jenis pekerjaan orang Melayu dalam sehari. Ada persuk pertama, persuk kedua, persuk ketiga, persuk keempat, dan yang terakhir itu persuk kelima. Nah, selanjutnya ada tapak 8. Tapak 8 ini sebutan mata pencarian yang terdiri dari 8 tapak atau titik mata pencarian. Yang pertama itu ada berladang, berternak, menangkap ikan, beniro, mengambil atau mengumpulkan hasil hutan atau laut, berkebun, tanaman keras atau tanaman tahunan, yang terakhir bertukang dan berniaga. 5 tahapan atau persuk sehari semalam. Persuk pertama, menaklik getah atau memotong karet dilakukan selepas sholat subuh saat pagi langau terbang sampai matahari naik sepenggal. Persuk kedua ini melepas nakli dilanjutkan dengan memetik buah kopi di kebun dan menjenguk air nira, juga yang lain-lain. Kegiatan ini berlangsung hingga menjelang sholat zuhur. Persuk ketiga, pekerjaan lain misalnya mengambil daun rumbai sesudah sholat zuhur dan makan siang hingga masuk sholat asar. Kemudian persuk keempat. Persuk keempat ini mengolah daun rumbai untuk dijadikan atap atau menumbuk kopi yang sudah dijemur. Dilakukan setelah asar. Kemudian yang terakhir yaitu persuk kelima. Persuk kelima menganyam tikar pandan atau membuat barang kerajinan lainnya. Dilakukan pada malam hari. Selanjutnya kita masuk ke tapak 8. Yang pertama itu berladang atau pertanian. Bertujuan untuk memenuhi keperluan bahan pokok. Jenis pekerjaan menanam sagu, namun ada juga menanam ubi, jagung, dan sayur-sayuran. Yang kedua itu menangkap ikan. Pemenuhan kebutuhan protein daging di laut menggunakan keanekaragaman alat tangkap perkarangan seperti jaring, sundang, penggilau, jala, dan lain-lain yang disesuaikan dengan musim, waktu, atau jenis ikan yang hendak ditangkap. Ketiga yaitu berternak atau peternakan. Ditransformasikan dengan pekerjaan berburu yang tujuannya untuk memenuhi protein daging. Yang keempat yaitu benero, wujud dari pengolahan hasil meramu dari dalam hutan dan dari dalam kebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahran dengan NIM 2406 127378 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian. Saya akan melanjutkan materi tentang ekonomi dan mata pencaharian Melayu Riau. Lalu selanjutnya ada mengambil hasil hutan dan laut, misalnya seperti berotan, berkayu, berdamar, berkemanyan, dan bergaharu dan lain-lain. Selanjutnya ada bertukang, aktivitas menjual jasa tenaga, keahlian, atau kemahiran kerja. Selanjutnya ada berkebun tanaman keras, jenis pekerjaan yang mendukung jenis pekerjaan lainnya, seperti berkebun kelapa, berkebun kopi, kebun cengkeh, dan lain-lain. Yang terakhir ada berniaga, khas pada aspek jual belinya. Kadang pekerjaan ini dilakukan sepekan sekali, seperti yang dinisbatkan pada istilah pekan. Dapat dilakukan di pelabuhan atau yepian mandi, ada kalanya dilakukan dengan barter. Adapun tujuan dari persik dan tapak 8 adalah yang pertama, keragaman sumber pendapatan. Yang kedua, taktik menghadapi kegagalan. Yang ketiga, antisipasi saat krisis. Yang keempat adalah menjamin keberlangsungan hidup keluarga dan perekonomian masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas konsep perekonomian Melayu, kriteria lingkup pekerjaan, 5 kaki, dan pancacarana kerja. Tipe pertama ada eka carana, dengan karakteristik mengambil hasil alam semula jadi, seperti meramu bahan alam, berburu, dan berikan. Kriteria kerja yang dianggap paling berubah. Lalu yang kedua ada dwi carana, kerja menjual tenaga, seperti tukang rumah, pandemas, mengambil upah menyadap karet, upah memelihara ternak, membuat gerabah, dan lain-lain. Yang ketiga ada tri carana, kerja di lingkungan buatan, seperti berladang, berkebun, beternak, berkulam ikan, serta termasuk mengolah hasil ramuan untuk karya kerajinan tangan dan membuat perkakas. Yang keempat ada catur carana, kerja menjual pikiran atau ilmu pengetahuan, seperti dukun, ahli syarok, guru tasawuf, ahli nujum, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada pancacarana, kerja jual beli atau niaga, seperti pedagang barang, pedagang jasa, dan lain-lain. Lalu yang terakhir kita akan membahas tentang istilah tapak 8 dalam berbagai aktivitas dan keperluan. Yang pertama ada murokabah ma'iyah bagi orang harikot tasawuf. Yang selanjutnya ada berladang padi bagi orang Melayu. Selanjutnya ada tauhid dan yakin dalam istilah dan iman. Lanjut raputasan silat dalam ilmu bela diri. Dan terakhir ada rumah tangga bagi yang telah berkeluarga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.